Baik, halo semuanya. Selamat datang di aplikasi rme-destinasi-klinik.id. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari alur rawat jalan pada RME kami. Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu mengakses halaman login dari RME Destinasi Klinik. Untuk aplikasi RME Destinasi Klinik dapat diakses pada semua perangkat, dimulai dari HP, kemudian tablet, kemudian laptop, dan juga PC atau komputer. Selanjutnya, apabila sudah mengakses halaman login dari RME Destinasi Klinik, kita bisa memasukkan kode pengguna dan juga kata sandi yang sudah diberikan. Kita langsung saja mengisikan. Baik, apabila kode pengguna dan kata sandi sudah diisikan, selanjutnya menekan tombol masuk. Di sini kita berhasil masuk ke halaman beranda dari RME Destinasi Klinik. Selanjutnya kita akan fokus untuk melakukan operasional alur rawat jalan pada aplikasi RME kami. Baik, pertama kita akan mendaftarkan pasien atau melakukan registrasi pasien, yaitu dengan menekan menu rawat jalan kemudian registrasi. Untuk menu ada di sebelah kiri di sini. Terdapat menu rawat jalan, kita tekan saja, maka akan muncul lagi menu registrasi. Maka akan diarahkan ke halaman menu rawat jalan registrasi. Selanjutnya kita langsung saja melakukan registrasi pasien dengan menekan tombol tambah registrasi. Baik, di sini kita sudah berada di halaman tambah registrasi. Di sini terdapat data-data yang wajib diisi, yaitu data yang memiliki tanda bintang. Apabila data tidak diikuti tanda bintang, maka data tersebut bersifat opsional atau tidak wajib diisi. Baik, kita mulai dari memilih data pasiennya terlebih dahulu. Kita dapat menekan data di sini, maka akan muncul semua data pasien yang sudah terdaftar di sistem. Sebagai contoh, kita dapat mencari berdasarkan namanya juga. Contoh Gufron di sini, maka akan muncul satu pasien bernama Gufron. Akan tetapi apabila pasien belum terdaftar pada sistem kami, bisa dilakukan tambah pasien baru. Sebagai contoh di sini ada Dava. Pasien dengan nama Dava tidak ditemukan di sistem, maka perlu dilakukan tambah pasien baru. Untuk menambahkannya, yaitu dapat menekan tombol tambah pasien baru di sini. Maka halaman tambah pasien akan tampil, kemudian kita dapat mengisikan data-data yang diperlukan untuk membuat pasien baru. Baik, di sini terdapat tombol ambil. Yang dimaksud dengan tombol ambil di sini berarti apabila kita memasukkan NIK atau nomor BPJS salah satunya, kemudian kita tekan ambil, maka secara otomatis data terisi, yaitu ada nama lengkap, tempat lahir, hingga nomor telepon, itu semuanya akan terisi. Akan tetapi tombol ambil di sini hanya diperuntukkan untuk Vaskes yang sudah terintegrasi atau katanya berizin ke BPJS Kesehatan. Jadi apabila Vaskes belum terintegrasi, maka fungsi ambil di sini tidak berjalan. Baik, di sini kita akan mencontohkan tanpa menekan fungsi ambil, tetapi dengan mengisikan datanya manual. Baik, kita mulai dengan mengisikan NIK-nya terlebih dahulu. Apabila pasien datang tanpa membawa NIK, maka kita bisa mengosongkannya dengan menekan strip di keyboard. Di sini saya contohkan mengisikan datanya, yaitu 16 digit NIK. Baik, apabila NIK sudah terisi, selanjutnya kita akan mengisi nomor BPJS. Dapat dilihat di sini nomor BPJS tidak diikuti tanda bintang, yang berarti nomor BPJS bersifat opsional atau tidak wajib diisi.
Ini bisa kita lanjut saja ke nama lengkap. Di sini saya akan isikan nama lengkapnya yaitu Dava Arsian. Kemudian kita lanjut ke tempat lahirnya. Untuk tempat lahir kita bisa isikan sesuai dengan tempat lahir pasien. Sebagai contoh di sini saya isikan Semarang. Selanjutnya kita pilih tanggal lahirnya. Di sini apabila kita tekan di data tanggal lahir maka akan otomatis membuka kalender. Kita bisa memilih berdasarkan bulan dan juga tahunnya. Sebagai contoh saya memilih 1 Oktober 2024 maka akan terisi 1 Oktober 2024. Akan tetapi apabila hendak menulis manual langsung itu juga bisa. Sebagai contoh saya hendak mengisikan 10 Mei 2024 maka formatnya yaitu 10 untuk tanggalnya, strip bulannya yaitu 05, strip tahunnya yaitu 2002. Maka di sini apabila kita klik lagi sudah otomatis kalendernya mengikuti 10 Mei 2002. Kemudian kita isikan jenis kelaminnya. Ada laki-laki dan juga perempuan, kita pilih laki-laki di sini. Baik, selanjutnya ada nomor telepon. Di sini untuk nomor telepon sifatnya juga wajib ya. Jadi apabila tidak ada nomor teleponnya bisa dikosongkan dengan strip seperti ini. Baik, semua data yang wajib diisi sudah kita isikan semua. Selanjutnya di sini kita juga menyediakan data opsional atau juga data tambahan. Dengan menekan tombol di sini data opsional, maka akan keluar semua data-data opsional yang bisa diisikan. Sebagai contoh di sini saya akan mengisikan alamatnya saja. Contoh Jalan Pandan Wangi 2 seperti itu. Sisanya ini tidak wajib diisi. Baik, apabila semua data sudah diisi, kita dapat melakukan tekan tombol simpan di sini. Di sini dapat dilihat nama Dava Arfian otomatis terisi beserta tanggal lahirnya, nomor RM-nya, jenis kelaminnya, NIK hingga alamatnya. Di sini kita akan melanjutkan proses registrasi pasiennya. Di sini terdapat data penanggung jawab yang sifatnya opsional. Apabila kita buka di sini, ada centangan pasien sendiri, yang berarti penanggung jawabnya itu pasien sendiri. Apabila penanggung jawabnya bukan pasien sendiri, ini kita bisa matikan saja centangannya, kemudian kita isi siapa penanggung jawabnya seperti itu. Di sini saya contohkan pasien sendiri saja, maka otomatis terisi nama penanggung jawabnya yaitu pasien yang didaftarkan. Ini kita bisa tutup kembali dengan menekan tombol ini, maka akan menutup kembali. Selanjutnya kita pilih untuk jaminannya. Di sini kita bisa pilih jaminannya. Untuk sistem secara default memiliki 2 buah jaminan yaitu pribadi dan BPJS. Untuk data jaminan tambahan di sini bisa dilakukan penambahan di menu jaminan atau pengaturan jaminan. Sebagai contoh di sini saya hendak menggunakan jaminan pribadi, kita tekan di pribadi. Kemudian untuk jenis kunjungannya ada 2, sakit dan sehat. Kita pilih jenis kunjungannya yaitu kunjungan sakit. Kemudian tanggal periksanya itu otomatis hari ini. Kita bisa memilih tanggal periksanya, tetapi secara sistem yaitu mendaftarkannya untuk hari ini. Kemudian untuk polikliniknya ini juga bisa dilakukan pengaturan penambahan poliklinik. Kita bisa pilih di sini, contoh kita akan memilih untuk polinya yaitu poli umum. Kemudian kita pilih dokter yang praktek. Sebagai contoh di sini ada dokter destinasi sehat. Baik, selanjutnya kita akan mengisikan data kajian awal seperti keluhan dan juga TTV-nya. Semua data kajian awal di sini tidak diikuti tanda bintang yang berarti sifatnya opsional. Contoh di sini kita masukkan keluhannya yaitu panas, pusing, dan juga mual. Selanjutnya ada TTV tinggi badan. Sebagai contoh saya isikan untuk tinggi badannya yaitu 170.
Untuk berat badannya yaitu 62,5. Kemudian ada tensinya, sistole semisal 110, diastolenya 80. Kemudian sisanya ini bisa dikosongkan. Atau apabila hendak mengisikan berdasarkan standar defaultnya, kita menyediakan tombol di sini yaitu TTV default. Jadi nanti data-data yang belum terisi otomatis terisi berdasarkan standar. Seperti ini. Baik, apabila semua data sudah terisi, kita dapat menekan tombol simpan di sini. Baik, maka di sini akan muncul notifikasi berhasil disimpan. Apabila sudah muncul notifikasi seperti ini, kita bisa menekan tombol kembali. Maka kita dapat melihat untuk registrasi di sini terdapat satu buah registrasi bernama Dava Arfian dengan tanggal periksanya yaitu 29 November 2024 hari ini, dan statusnya yaitu belum diperiksa. Untuk registrasi kita memiliki 4 status, yaitu belum diperiksa, sedang diperiksa, sudah diperiksa atau belum bayar, kemudian ada sudah bayar atau selesai. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan yang berarti status akan berubah yang sebelumnya belum diperiksa menjadi sedang diperiksa. Baik, di registrasi ini kita dapat melakukan cetak antriannya dengan menekan tombol cetak di sini. Tetapi sebelumnya kita menggunakan printer thermal. Printer thermalnya ada 2 jenis, yaitu yang 58 mm dan 80 mm. Sebagai contoh di sini saya menggunakan yang 58 mm. Kemudian kita bisa tekan cetak di sini dan pilih printer yang terdeteksi. Maka apabila kita tekan pair akan otomatis mencetak. Di sini dapat dilihat yaitu terdapat nomor antrian polinya, kemudian polikliniknya siapa, pasien, dan juga dokternya. Kita akan panggil pasien ini untuk masuk ke ruang pemeriksaan, yaitu dengan menekan menu antrian poliklinik di sini. Kita tekan saja di menu kiri antrian poliklinik, maka akan muncul satu pasien bernama Dava Arfian yang dapat kita panggil untuk masuk ke ruang pemeriksaan. Di sini kita sediakan display antrian. Bisa menekan tombol saja display antrian di sini. Baik, maka kemudian kita akan menekan tombol mulai di sini. Oke, selanjutnya kita akan coba panggil pasien Dava Arfian. Nomor antrian 2 atas nama Dava Arfian. Silahkan menuju ke ruang periksa. Baik, setelah dilakukan pemanggilan pasien akan masuk ke ruang periksa dan kita akan lanjut untuk mengentrikan data rekam medisnya, yaitu dengan menekan menu rekam medis di sebelah kiri di sini. Maka akan muncul satu pasien bernama Dava Arfian yang perlu diperiksa. Tekan tombol tambah periksa di sini. Maka kita akan diarahkan ke menu rekam medis elektroniknya. Di sini terdapat riwayat kunjungan yang apabila pasien sudah lebih dari satu melakukan pemeriksaan akan muncul semua riwayat kunjungannya. Di sini pasien baru melakukan pemeriksaan pertama kali, maka akan muncul yaitu hari ini 29 November 2024 di poli umum. Selanjutnya terdapat data pasien seperti tanggal masuk, jam masuk, namanya siapa, NIK, hingga pembiayaannya. Selanjutnya kita bisa mengisikan data-data pemeriksaan dimulai dari subjektifnya. Ada keluhan, ini diambil dari registrasi sebelumnya. Kemudian ada anamnesa, kita bisa ketikkan anamnesanya apa. Atau apabila mengambil dari keluhan juga bisa, yaitu ambil keluhan, maka secara otomatis keluhan dan anamnesanya sama. Jangan lupa setelah kita melakukan perubahan pemeriksaan, kita bisa tekan simpan di sini, di bawah data rekam medis, simpan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini terdapat riwayat alergi. Apabila kita hendak menambahkan alergi yang bentuknya curah atau teks, kita contohkan alerginya yaitu amox atau amoxicillin seperti itu. Kemudian kita bisa tekan simpan di sini, maka akan tercatat di tabelnya
untuk tanggal catatnya hari ini dan alerginya apa, seperti itu. Kemudian kita bisa tutup dan tercatat juga setiap kali pemeriksaan di rekam medis akan muncul ada alerginya, seperti itu. Jadi sebagai warning. Kemudian di sini ada yang bentuknya pilihan, alergi makanan, seafood hingga makanan lain. Kemudian terdapat alergi udara. Kemudian terdapat alergi obat. Semua ini sifatnya juga opsional, mau diisi mau tidak, itu tergantung kebijakan Vaskes. Selanjutnya di sini kita ke tahap objektif. Untuk tahap objektif di sini itu pengisian tanda-tanda vital, di mana TTV-nya sudah otomatis terisi berdasarkan registrasi yang sebelumnya sudah dilakukan. Untuk registrasi mengisikan data TTV, maka di bagian rekam medis pun akan otomatis terisi berdasarkan registrasi TTV sebelumnya. Baik, di sini juga kita sediakan TTV default sesuai standar TTV-nya. Selanjutnya apabila TTV sudah, kita bisa melihat di sini terdapat pemeriksaan fisik. Ini juga opsional. Ini apabila terdapat pemeriksaan fisiknya di kulit dan mukosa, mata kanan, mata kiri. Ini sebagai contoh saya isikan di kulit dan mukosa seperti ini. Kemudian apabila ternyata normal, kita bisa tekan normal, maka semua teksnya akan dihapus seperti itu. Baik, apabila sudah, jangan lupa tekan simpan di sini. Di sini untuk selanjutnya terdapat kesadaran. Ini secara otomatis terisi kompos mentis. Apabila tidak memilih yang lainnya bisa. Kemudian ada catatan tambahan di sini, bisa diisikan untuk curahnya. Baik, selanjutnya di sini ada assessment, itu berisi diagnosa utama, diagnosa sekunder dan juga prognosa. Untuk diagnosa utama yang bagian atas di sini merupakan ICD-10-nya. Jadi apabila kita klik di sini maka akan muncul semua ICD-10 atau ICD-10. Contoh di sini saya memasukkan tifoid. Nah, maka akan muncul semua yang berkaitan dengan tifoid. Kita contoh pilih A01 ini, tifoid fever. Kemudian kita juga bisa memasukkan curahnya atau teks kosongnya. Seperti ini. Demam, seperti ini. Selanjutnya terdapat diagnosa sekunder yang multiple. Jadi bisa diisi lebih dari satu. Contohnya di sini tipoid yang lain, misal paratipoid, kemudian B dan lain sebagainya di sini. Ini pun sama, demam untuk yang diagnosa sekunder curah. Apabila sudah, jangan lupa tekan simpan di sini. Selanjutnya terdapat claim. Ini merupakan tindakan yang dilakukan atau tindakannya seperti konsultasi dokter seperti itu, atau juga termasuk plan. Kita bisa menambahkan layanannya dengan menekan tombol tambah layanan di sini. Kemudian ada tombol tambah di sini, kita bisa tekan saja. Kemudian kita pilih layanannya. Untuk layanan di sini juga dapat dilakukan pengaturan di menu pengaturan. Sebagai contoh di sini kita akan menambahkan periksa dokter umum. Maka akan muncul harganya dan juga jumlahnya. Untuk jumlahnya ini bisa kita rubah-rubah, misal 2, maka harganya pun juga akan ikut berubah. Contoh di sini saya akan masukkan 1, harganya yaitu 150.000. Baik. Selanjutnya di sini kita bisa ke arah resep. Untuk resep di sini kita coba tambahkan resep. Kemudian kita bisa pilih hendak resep non-racik atau racik. Sebagai contoh kita pilih untuk yang non-racik terlebih dahulu. Di sini untuk obatnya itu bisa dilakukan pengaturan di awal, yaitu kita memasukkan data obat dan juga data stoknya. Contoh di sini kita baru memiliki data 1 yaitu paracetamol 500 mg, kita bisa pilih saja. Kemudian akan muncul harganya berapa dan kuantiti tablet yang kita butuhkan. Misal kita butuh 5 tablet seperti itu. Maka akan muncul juga totalnya 39.682.
Sini kita bisa kasih keterangan semisal berapa kali sehari seperti itu. Selanjutnya kita bisa menambahkan contoh untuk yang racik. Ya. Contoh di sini kita hendak membuat obat flu seperti itu. Nah, di sini kita memerlukan berapa bungkus. Semisal kita coba obat flu ini kita perlu 10 bungkus. Ya, kita bisa cari bungkus. Baik. Kemudian kita lanjut ke komponen raciknya. Komponen-komponennya apa saja? Karena data master barangnya atau master obatnya baru terisi paracetamol, kita contohkan di sini juga paracetamol yang sama. Contoh di sini paracetamol. Kemudian kita bisa melakukan pengaturan dosisnya, yaitu menekan tombol kalkulator di sini. Nah, kita bisa mengisikan dosis pecahan. Ya, contoh di sini setengahnya, maka dosis desimalnya yaitu 0,5, kandungan dari paracetamol yaitu 500 dan dosis akhirnya yaitu 250. Akan tetapi jika kita tahu untuk dosisnya, kita langsung mau memasukkan 250 itu juga bisa. Maka kita bisa lihat di sini untuk rumusnya, dosis akhir per kandungan dikali jumlah bungkusnya. Di sini dosis airnya 250, jumlah kandungan dari paracetamol itu 500 mg, dikalikan 10-nya yaitu jumlah bungkus. Maka didapatkan 5 buah tablet untuk paracetamol. Kemudian apabila kita hendak menambahkan berat badan, maka rumus pun akan ikut berubah. Sebagai contoh kita memasukkan berat badannya itu 16 kilo. Kemudian untuk pemberiannya itu 3 kali sehari seperti itu misal. Maka akan berubah rumusnya yaitu berat badan per pemberian 16 bagi 3 dikali jumlah bungkusnya yang didapatkan 26,6666. Karena 26,666 itu tidak bulat, maka nanti tablet yang didapatkan yaitu 27 tablet. Jadi seperti itu. Maka kita bisa lihat di sini untuk paracetamol dibutuhkan 27 tablet apabila bungkus yang kita butuhkan yaitu 10 bungkus. Baik. Untuk obat flu ini kita juga bisa simpan dalam bentuk template. Jadi apabila kita hendak membuat racikan obat flu yang sama tidak memerlukan pengisian ulang lagi. Sebagai contoh kita simpan di sini obat flu template. Kemudian kita coba simpan sebagai template. Maka kita lihat di sini ada tombol ambil template racik, akan muncul semua template-template racik yang tersedia. Contoh kita akan coba hapus di sini ya untuk raciknya, kemudian kita ambil template raciknya, kemudian kita pilih yang ini, maka otomatis keluar semua templatenya. Kita juga masukkan sama 3 kali 1 sebagai contoh saja ya di sini. Kemudian kita coba simpan, maka akan muncul total biayanya untuk resep 253.968 dan untuk layanannya yaitu 150.000. Apabila sudah, jangan lupa menekan tombol simpan di sini. Di sini kita bisa juga mencetak resepnya. Di sini ada tombol cetak, mau cetak thermal atau cetak kertas biasa. Sebagai contoh kita coba cetak yang kertas biasa, maka akan bentuknya seperti ini. Atau apabila yang mencoba cetak thermal, kita bisa tekan cetak thermalnya, kemudian kita pilih jenis printernya. Sebagai contoh saya pilih yang 58 mm, kemudian kita tekan cetak. Pilih printernya dan pair, maka akan otomatis tercetak di sini. Baik. Selanjutnya kita ke tahap terapi obat. Ini untuk terapi-terapi obatnya kita bisa ambil dari resepnya. Maka akan muncul semuanya berdasarkan barang-barang yang dikeluarkan. Atau kita juga bisa mengetikkan curah. Sebagai contoh paracetamol diketikkan seperti ini juga bisa. Kemudian jangan lupa tekan simpan. Kemudian terapi non obat BMAP ini semua boleh diisi, boleh tidak. Di sini saya contohkan kita tidak mengisikannya. Kemudian di sini kita bisa mengisikan status pulangnya, contoh berobat jalan. Baik, apabila sudah semua kita bisa tekan simpan. Baik, di sini kita juga memiliki beberapa dokumen medis tambahan.
Seperti kita bisa mencetak surat sehat atau surat keterangan sehat. Contohnya di sini Jalan Pandanwangi. Pekerjaannya apa? Misal swasta, keperluannya ini daftar apa, misal seperti itu. Contoh saya daftar saja seperti ini, kemudian tekan simpan dan tekan cetak. Nah, maka akan muncul semua ini apa namanya surat keterangan sehatnya seperti itu. Baik, kemudian ada surat keterangan sakit jika diperlukan. Kerjaannya swasta, perluannya izin seperti itu. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, misal kita bisa simpan saja. Kemudian kita cetak. Baik, seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada odontogram untuk dokter gigi. Dan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya seperti CPPT swab, kemudian generalis tubuh, catatan perawat, hasil lab, dan sampai pasien pulang di sini. Kita juga sediakan untuk cetak berkas seperti surat bukti perawatan, asuhan keperawatan, hingga cetak berkas klaim. Itu semua merupakan fitur dari RME kami. Selanjutnya, apabila sudah selesai dilakukan pemeriksaan, kita bisa menekan tombol simpan. Kemudian jangan lupa menekan tombol selesai periksa, yang berarti rekam medis sudah bersifat final. Kita bisa tekan selesai periksa di sini, maka semua pemeriksaan tidak dapat diubah. Apabila tidak merubahnya, maka kita perlu menekan batal selesai periksa di sini. Baiklah. Jika sudah menekan batal, maka kita bisa mengubah data rekam medisnya kembali. Kita akan coba selesaikan saja di sini, selesai periksa. Kemudian kita bisa melihat di menu sebelah kiri terdapat farmasi dengan notifikasi angka 1 di sini. Maksudnya apa? Karena kita memerlukan resep yang perlu dikeluarkan ke pasien, seperti ini, paracetamol ini, maka bagian farmasi pun perlu mengeluarkannya. Caranya yaitu kita tekan tombol atau menu farmasi, kemudian ke menu antrian di sini, maka akan ada satu pasien bernama Davarvian yang perlu dikeluarkan obatnya. Kita tekan proses saja di sini, kemudian kita pilih tanggal kadaluarsanya saja. Di sini juga otomatis terisi obatnya apa saja, yaitu ada paracetamol yang jumlahnya 5 dan paracetamol yang jumlahnya 27. Setelah kita keluarkan tanggal kadaluarsanya, kita pilih saja yang mana kadaluarsanya. Kemudian kita bisa tekan selesai di sini. Maka secara otomatis datanya akan berpindah dari belum selesai ke sudah selesai. Kita juga bisa melihat detailnya di sini, obat apa saja yang dikeluarkan. Baik, selanjutnya apabila sudah dilakukan pengeluaran obat ke pasien, kita akan melanjutkan ke pembayaran. Di mana pembayaran di sini terdapat angka 1 juga, berarti ada pasien yang belum melakukan pembayaran. Kita bisa tekan saja pembayaran di sini, kemudian terdapat satu registrasi lagi bernama Davarvian, kita bisa tekan ubah. Maka muncul semua rincian biayanya, dimulai dari periksa dokter umum dengan harga 150.000, kemudian paracetamol 5 kuantitinya 5 tablet, total harganya sampai kita total keseluruhan seperti itu. Kemudian untuk metode pembayaran karena pribadi, kita bisa pilih kartu tunai, kartu debit, QRIS, dan lain sebagainya. Semisal jaminannya berupa BPJS, maka secara otomatis pembayarannya akan diisi sama dengan total tagihan. Di sini kita akan coba untuk yang tunai, kemudian kita bisa isi bayarnya yaitu 403.969 seperti itu. Maka kembaliannya 0. Dan kita dapat melakukan pembayaran dengan menekan tombol simpan di sini. Maka pembayaran berhasil disimpan dan tahap terakhir kita akan menyelesaikan registrasinya yaitu dengan tombol selesai registrasi. Baik, saat ini registrasi sudah dilakukan penyelesaian dan pasien berarti sudah pulang ke rumahnya.
Tahap terakhir kita bisa melakukan cetak. Cetaknya ada dua juga, bisa menggunakan kertas biasa di sini, printer biasa. Kemudian kita juga bisa melakukan cetak berdasarkan cetak printer thermal. Di sini sama seperti sebelumnya, cetak thermal, pilih printernya. Saya contoh 58 mm. Kemudian tekan cetak, pilih printernya. Maka akan muncul cetakan dari rincian biayanya. Baik, sampai tahap di sini registrasi sudah selesai. Apabila kita melihat di menu registrasi sebelumnya, rawat jalan registrasi, maka ada satu pasien yang statusnya yaitu sudah bayar atau selesai. Baik, selanjutnya kita dapat melihat laporan pendapatan juga. Di menu laporan sebelah kiri di sini terdapat menu laporan kemudian pendapatan. Maka kita dapat melihat pendapatan pada hari ini. Untuk layanannya berapa? 150.000, farmasinya berapa, dan total pendapatannya yaitu 403.969. Kita juga dapat melihat detailnya dengan menekan tombol detail di sini, yaitu periksa dokter umumnya 1, kemudian paracetamolnya 32 tablet, dan untuk registrasinya yaitu pasien sebelumnya Dava Arfian dengan total 403.969. Baik, sekian tutorial kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.